Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Selasa ini tidak terlalu buruk ya. Ya, karena tanpa disadari hari Selasa ini adalah hari ya, di mana tandanya kita telah selamat dalam melewati di hari Senin. Oke, bagaimana keadaan teman-teman semua? Setelah kemarin mendapatkan shocking news dari CBC, apakah happy atau sedih atau jangan-jangan masih pada bingung nih ya dengar shocking news yang kemarin nih. Ya, dimana shocking news itu jujur CBC juga kaget nih, shock karena datang begitu bertubi-tubi ya dan terjadi dalam satu malam saja, luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan dari CBC mengucapkan terima kasih, big appreciation buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga share dan menonton dari channel CBC ini. Especially buat teman-teman yang telah aktif untuk berkomentar. Ya, CBC berharap konten dari CBC ini dapat menjadi forum ya dari kita ini sebagai para fans Chelsea untuk bertukar pikiran, dan tentunya CBC sebisa mungkin akan membalas setiap komentar dari teman-teman semua. Oke, di episode ke-21 ini, pertama-tama tentu kita akan membahas kembali kelanjutan hot news yang kemarin. Jadi gini, teman-teman. CBC ini sebenarnya sudah menunggu, menunggu, dan menunggu ya. Tapi kok tidak ada kabar kejelasannya ya dari kemarin sampai sore tadi. Dan nampaknya kok semakin kesini itu semakin ruwet ya, teman-teman. Aduh. Jadi I'm so sorry guys, there is no good news today ya. Jadi kita coba cari tahu mengapa kemarin tuh tiba-tiba Chelsea itu mengcancel transfer dari Samu Omordion ya. Oke, langsung saja dikutip dari Relevo, Atletico Madrid merasa sangat terganggu dengan tingkah laku Chelsea. Dan saat ini tensi sedang tinggi. Menggunakan parameter kepuasan dari tes medical, Samu digunakan sebagai alasan. Mereka memulai untuk merubah klausul dalam kontrak. Oh, ternyata ya, ini adalah medical issue. Oke, kita coba lagi gali ya. Lebih dalam lagi kali ini dari Ruben Uria melalui Joe Fleximo. Telah disampaikan bahwa Chelsea menemukan masalah pada ankle dalam medical Samu dan mencoba merubah klausul. Chelsea mau membayar harga yang sama untuk Felix seperti halnya Samu, tapi Atletico mau 60 juta euro. Felix sendiri ini ditaksir bernilai sekitar 45 juta euro. Jadi jika Chelsea meletakkan 50 juta euro, maka hal ini akan selesai. Deal saat ini ada di tangan Chelsea. Oh, oke. Jadi Samu ini punya titik rawan cedera ya, yaitu di ankle ya. Ya, good to know ya. Daripada nanti sudah masuk, tiba-tiba cedera lagi 1 tahun ya, kayak Fofana kemarin. Aduh, parah ya. Ya, sudah. Menurut CBC ini sudah selesaikan saja ya. 45 itu dari Gallagher, ditambah lagi sekitar 15 juta euro. Jadi 60 juta euro kan. Dimana Chelsea sebelumnya itu membeli pemain muda. Ya, beberapa itu sampai menembus 20 juta US. Jadi ini mestinya tidak akan menjadi masalah ya. Oke, next kita bahas dari Marcos Benito 9. Chelsea melakukan percobaan untuk membeli 50% dari Samu Omorodion. Opsi ini ditolak oleh pemain dan mematahkan penawaran untuk di masa yang akan datang. Dia melihat hal ini sebagai tindakan yang tidak respect. Ya gimana ya? Kan ini pemain punya masalah ya di ankle. Oke lah. Next, kita coba cari tahu lagi ya. Kali ini dari Ben Jacobs, Samu Omorodion saat ini telah ditawar oleh beberapa klub termasuk Bournemouth, Aston Villa, dan Leverkusen.
Bournemouth dan Villa belum berinisiasi untuk menghubungi dan sedang tidak dalam tahap serius untuk mencapai kesepakatan. Leverkusen menahan ketertarikannya, di mana saat ini Chelsea sebelumnya telah menyetujui angka transfer dengan Atletico. Ya, 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 ya. Best of luck, Samu ya. Semoga dapat sukses di klub lain ya. Oke, Samu sudah kita bahas. Terus terkait siapa ya? Sebelum kita ini masuk ke Joao Felix. Oh iya, lupa. Oke, Gallagher. Conor Gallagher. Oke, sekarang kita mencari tahu ya, nasib Gallagher ini seperti apa. Dikutip dari Matlow, Atletico dan Chelsea menyadari situasi Conor Gallagher yang tinggal di hotel dan training sendiri, di mana tidak dapat bertahan lebih lama lagi sehingga telah direkomendasikan untuk dia kembali pulang untuk kebaikannya, kecuali bila ada progres yang signifikan dalam beberapa jam ke depan. Waduh, coba cek Fabrizio ya. Eksklusif, Chelsea telah meminta Conor Gallagher untuk kembali ke London pada hari Selasa dengan menjadwalkan booking penerbangan. Chelsea melihat semuanya kesepakatan akan berlangsung secara terpisah, termasuk Joao Felix yang telah ditawarkan oleh Chelsea pada hari Minggu kemarin. Pintu masih terbuka untuk Gallagher kembali bergabung dengan Atletico setelah medical telah selesai dijalankan. Saat ini kembali ke keputusan masing-masing pihak. What? Are you kidding me? Fabrizio, seperti yang telah terungkap malam tadi, Chelsea mau Conor Gallagher untuk kembali ke London hari ini. Jika Atletico tidak dapat menyelesaikan kesepakatan, negosiasi masih berlangsung, kesepakatan masih terbuka, dan pembicaraan Joao Felix masih terus berlangsung. Nah, lo, oh, oh, oh. TikTok, TikTok, TikTok. Coba kita cek source yang lainnya dari Ben Jacobs gimana. Conor Gallagher telah dijadwalkan untuk kembali ke London hari ini, sebagaimana kepindahannya ke Atletico. Ya, masih butuh finalisasi. Gallagher selama ini training sendirian untuk menjaga kebugarannya selama 5 hari di Madrid. Masih dari Ben Jacobs, kesepakatan Atletico Madrid dengan Gallagher masih belum sepenuhnya off. Tapi Atletico masih membutuhkan masukan dari pihak lain untuk menyelesaikannya. Gallagher telah menyelesaikan semua formalitas, tetapi menunggu Atletico untuk finalisasinya. Chelsea masih mengharapkan masa depan Gallagher untuk segera terselesaikan sebelum bursa transfer ditutup, baik ke Atletico ataupun ke klub yang lainnya. Semua opsi sudah di meja, termasuk perpanjangan kontrak 2+1 masih dapat kembali dibahas. Oke, coba kita cek dari sumber BBC oleh Matt Lowe. Conor Gallagher diharapkan untuk terbang kembali ke London hari ini. Hal ini bukan berarti kesepakatan dengan Atletico itu off. Dia percaya bahwa masih mau pindah dan 34 juta pound sterling telah disepakati. Tapi tentu saja fakta bahwa dia terbang kembali pulang itu menciptakan ketidakpastian yang baru. Hari Selasa ya. Berarti ini hari ini nih. Waduh, duh, 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 duh. Oke, oke. Coba kita telusuri lagi ya. Dikutip dari Telegraph. Ah, well, tentu kali ini Matt Lowe ya. Gallagher menghadapi peluang untuk bergabung dengan development squad seperti halnya Trevor Chalobah, Romelu Lukaku, dan Armando Broja jika dia telah kembali. Waduh, baru banget ini. Kasian banget nih. Omor Dion Gallagher, nasibmu bro, bro. Oke, kita geser ke Joao Felix ya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Joao Felix telah mengatakan setuju untuk kembali ke Chelsea. Agen dia, George Mendes, telah menginformasikan kembali kemarin, ya, negosiasi berlangsung antara Chelsea dan Atletico sebagaimana telah diungkap tadi malam, di mana keputusan di tangan Chelsea saat ini. Hal ini juga krusial antara kesepakatan Conor Gallagher. Nah, kan saling terkait nih satu sama lainnya. Aduh,
Susah nih kalau gini caranya. Coba kita cari sumber yang lain ya. Kali ini dari Ruben Uria. Joao sampai kemarin merupakan opsi yang sangat direkomendasikan oleh Aston Villa dan Monchi. Villa tidak mau membayar jika pemain tidak mau pergi, yang dimana masih tidak mau meninggalkan Atletico. Unai Emery telah menghabiskan hari-harinya dengan menelepon Joao Felix untuk meyakinkan dia, dan sekarang George Mendes mau menempatkan Joao ke Chelsea. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan Joao sekarang. Oh. Aston Villa ini ternyata pesaing juga ya. Bahkan udah duluan PDKT-nya dibanding dengan Chelsea. Kita lanjut, dikutip dari Matlow. Breaking, Joao Felix mau mengambil langkah untuk memotong gaji untuk yang signifikan untuk mengamankan kembalinya dia ke Chelsea. Masa depan Raheem Sterling akan kembali tidak jelas jika Felix bergabung. Well, oke. Dari Felix ini sebenarnya sudah mau bergabung dengan kesepakatan personal term, itu no issue karena dia telah menyetujuinya. Oke, kalau klubnya ini bagaimana nih? Dikutip dari Dia Riosa, Chelsea memberikan penawaran pertama untuk Joao Felix dengan pembayaran 35 juta euro pada saat ini dan 35 juta euro untuk di kemudian hari, dengan keharusan yang harus dilakukan, di mana hal tersebut tidak meyakinkan Atletico dan telah ditolak. What? Lah gimana ya? Nilai pasarnya dia itu 45 juta pound sterling. Lah kok ini malah seenaknya sendiri ya, Atletico? Mungkin terlanjur sakit hati kali ya, karena Samu ini nggak jadi join. Lah gimana? Orang Samu ini hasil tesnya itu jelek kok. Ya kan? Kok jadi maksa? Bener-bener nih, udah kayak benang yang kusut teman-teman ceritain. Kita lihat dari update terakhir oleh Fabrizio Romano. George Mendes di Inggris saat ini untuk mendiskusikan Joao Felix dengan Chelsea dan Manuel Ugarte dengan Manchester United. Ya, agent Felix ini masih di Inggris ya, dan mencoba mencari jalan keluarnya ini bagaimana. Semoga dapat terfinalisasikan ya teman-teman ya. Kasian juga nih Gallagher jadinya ya kalau seperti ini. Lagian Simeone kan sebenarnya tidak cocok dengan Felix karena nggak kepake dulu 1,5 tahun. Setengah musim itu di Chelsea di tahun 2022, di 2023 itu ke Barcelona selama 1 musim penuh. Jadi aneh gitu loh. Kalau masih nahan-nahan juga dan menolak tawaran dari Chelsea padahal memberikan penawaran di atas nilai dia ya. Parah sih ini ya. Yang terakhir kita bahas dari our favorite bursa transfer player. Ya, siapa lagi kalau bukan Osimhen. Dikutip dari Matlow, dipercayai Chelsea saat ini melihat 4 situasi yang berbeda termasuk Osimhen untuk melihat jika kesempatan yang terbaik untuk menandatangani paling tidak satu striker yang ada di bursa transfer ini. Oke, kita simak dari Fabrizio Romano. Tidak ada update secara konkret terkait masa depan Victor Osimhen. Tapi Napoli terus mendorong Chelsea untuk Romelu Lukaku. Conte dan Lukaku sudah saling bertukar pesan. Napoli telah membuat penawaran secara verbal untuk Romelu Lukaku 21,3 juta pound sterling plus 4,2 juta pound sterling dalam bonus. Mereka menunggu Chelsea respon. Enak aja. Gile Lundro. Big no ya. Big no, man. Next dari Matlow, Chelsea masih tertarik Victor Osimhen jika dia tersedia untuk peminjaman. Di saat bersamaan jika ada harapan terhadap kesempatan yang lainnya itu akan muncul pada minggu-minggu akhir pada bursa transfer. Next dari The Athletic, Matlow. David Ornstein dari The Athletic. Chelsea masih sangat tertarik dengan Victor Osimhen dan akan memproses kepindahannya jika kesepakatannya masih terus berjalan. Pembicaraan sejauh ini mengenai peminjaman dengan opsi pembelian. Negosiasi yang rumit dan ketat juga berlaku untuk Romelu Lukaku. Dan yang terakhir dari Miguel Denali,
Chelsea secara aktif mencari pemain depan dan saat ini masih dalam tahap proses pendekatan negosiasi yang cukup panjang dengan pihak Victor Osimhen terkait gaji untuk masa peminjaman. Osimhen masih menolak untuk menurunkan pendapatannya yaitu 12 juta euro per tahun. Chelsea mungkin masih mempertimbangkan opsi lainnya. I see, I see. Ya. Jadi sepertinya things are happening, guys. Oke, sebelum menutup video dari CBC ini, tiba pada kesimpulannya dari CBC. Oke, jadi gini, teman-teman. Kalau dari analisa dari CBC ya, dari kejadian yang kemarin hingga saat ini, ya, kondisi dari Atletico, Chelsea, dan Napoli ini seperti sedang bermain catur, saling buka tutup jalan antara satu sama lain, di mana melibatkan Gallagher, Omorodion, Lukaku, dan Osimhen, hingga Joao Felix. Jadi ini cukup kompleks ya. Kemungkinan nih dulu ya, Chelsea ini mengada-ngada ya, bahwa Omorodion itu tidak lolos medical test dengan cari history injury yang pernah diderita oleh Omorodion. Soalnya nih, ya, kemarin kan sudah here we go ya teman-teman. Berarti kan secara medikal itu sudah pas, sudah terlewati. Terus kenapa mesti dibatalkan nih? Nah, kalau teman-teman ini menyimak video dari CBC kemarin, di situ CBC sudah menjelaskan bahwa kemarin saat match melawan Inter Milan itu para agent dari para pemain ini berkumpul, ya, termasuk agent dari Joao Felix karena dia merangkap sebagai agent dari Pedro Neto ya. Dan di balik pertemuan itu bisa jadi agent dari Joao Felix ini ya itu berbisik atau membisiki dari Chelsea ya, daripada Omorodion mending ambil Joao Felix Pak. Karena saya bawa nih medical history dari Omorodion di mana dia ini pernah injured, cedera ya, di bagian ankle. Lagian Felix ini kan sudah pernah main di Chelsea, jadi sudah familiar nih Pak, sehingga pernah juga menjadi pemain pinjaman kan di Chelsea di 2 musim lalu. Jadi tentu Felix ini lebih advance pengetahuannya mengenai Liga Inggris daripada Omorodion karena sudah terbiasa main di Liga Inggris. Gimana? Chelsea bilang, emangnya berapa biayanya, ya kan? Paling sama lah Pak dengan Omorodion, ya. Paling nambah dikit paling, ya kan? Seperti Chelsea beli pemain muda itu loh. Nah, makanya beberapa saat setelah pertandingan ya, pasca pertandingan selesai, langsung berita itu bermunculan penuh tagline-nya ya, bahwa Omorodion itu dibatalkan untuk kepindahan transfernya dan Chelsea hanya berkenan membayar separuh alias 50%-nya dari kesepakatan. Jadi tentu saja deal itu kolaps dan Chelsea sudah memasukkan klausul untuk membeli pemain lain dari Atletico di saat mereka bersepakat untuk memuluskan transfer dari Gallagher. Nah, pengganti Omorodion ini yang sudah disepakati dengan agent dari Felix itu siapa ya? Joao Felix itu sendiri. dan kemudian ya itu akan menjadi pelik ya, saat Atletico itu menolak dan meminta 60 juta euro, di mana itu di luar dari perhitungan Chelsea dan apa yang pernah disampaikan oleh agent dari Felix. Karena merasa bersalah, oke lah, akhirnya Chelsea itu mencoba menawarkan 35 juta plus 35 juta dengan tempo pembayaran yang berbeda. Tapi lagi-lagi Atletico ini tetap menolak, teman-teman. Ya. Nah, Chelsea pun balik nih, menggertak Atletico dengan memulangkan Gallagher. Gallagher kita pulangkan saja ke London karena Chelsea tahu Atletico ini butuh uang karena baru saja membeli Alvarez ya, sekitar 80 juta euro. Gila.
Kemudian permainan catur ini juga terjadi di Chelsea dengan Napoli, di mana Chelsea ini dia itu tahu bahwa dia itu udah skak menteri ya dari Napoli, yaitu Lukaku. Di mana pemain ini adalah pemain yang sangat ngotot oleh Conte untuk didatangkan, gitu loh, teman-teman. Dengan syarat menyerahkan Osimhen ya dari Chelsea dengan status pinjaman dan opsi pembelian tentunya setelah peminjaman selesai. Namun karena tidak kunjung selesai dan bursa itu tinggal 2 minggu lagi, nah disitulah Napoli itu akhirnya mulai melunak dan mau membayar langsung tanpa menukarkan Osimhen dengan Lukaku ya. Tapi tawarannya itu cuma 21 juta dan tentu saja ditolak oleh Chelsea ya. Karena nilai dari Lukaku sendiri itu di angka 42 juta pound sterling ya. Jadi demikian ya teman-teman. Permainan catur dari ketiga klub ini patut kita tunggu endingnya bagaimana di 2 minggu ke depan. Akhirnya ini seperti apa? Oke, that's all di episode ke-22 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Dan jangan lupa bantu channel CBC ini supaya dapat lebih berkembang lagi dengan klik subscribe dan like serta share. CBC berharap weekday teman-teman berjalan dengan lancar. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues.